Militer Iran baru saja memperkenalkan versi baru sistem pertahanan udara jarak jauh Bafar 373. Para pejabat di Teheran mengklaim sistem ini dapat mencegat jet tempur siluman Amerika Serikat. Dilansir Newsweek, Bafar 373 yang diproduksi di dalam negeri pertama kali digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran pada tahun 2019. Kemampuannya telah dibandingkan dengan sistem rudal S-300 Rusia dan sistem Patriot buatan Amerika. Pada Rabu 17 April lalu, Iran meluncurkan versi baru dari sistem Bafar 373. Peluncuran senjata ini terjadi ketika ketegangan antara Iran dan Israel terus berlanjut. Outlet berita militer Special Operations Force Report menyebut, versi baru Bafar 373 merupakan perkembangan signifikan bagi industri pertahanan Iran. Laporan tersebut mengutip pejabat Iran yang mengatakan bahwa sistem itu telah menyamai kemampuan sistem rudal S-400 Rusia. Namun klaim Iran yang paling dapat diterima, yakni Bafar 373, dapat mencegat pesawat tempur Amerika Serikat. Misalnya jet tempur F-35 yang dilengkapi dengan teknologi siluman untuk menghindari deteksi radar. Selain itu, sumber-sumber Iran juga melaporkan versi baru Bafar 373 dapat mengidentifikasi hingga 100 target udara secara bersamaan. Senjata ini disebut memiliki jangkauan hingga 300 km. Kepala Badan Intelijen Israel, Mayor Jenderal Aharon Halifa, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan Halifa mundur karena gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam surat pengunduran dirinya, Halifa mengakui tidak dapat menjalankan tugas melindungi Israel dengan baik. Bahkan sejak saat itu, hari-harinya menjadi tidak tenang karena terus memikirkan kesalahan tersebut. Halifa pun memutuskan untuk mundur dari Kepala Badan Intelijen sebagai pertanggungjawaban. Pengunduran dirinya juga mendapat persetujuan dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, dan menyebutnya sebagai keputusan yang bermartabat. Menurut Lapid, akan lebih pantas jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengundurkan diri. Dilansir Yerusalem Post, Halifa telah mengabdikan diri di militer Israel selama 38 tahun. Selama itu pula ia dianggap telah berkontribusi sebagai pejuang dan komandan keamanan negara. Namun bagi Halifa, pencapaian itu tidak ada artinya jika tak ada kerja keras dari personel intelijen. Seorang profesor Israel dilarang memasuki kampus utama Universitas Columbia di New York, Amerika Serikat. Larangan ini berlaku di tengah demo besar-besaran yang menyerukan dukungan untuk Palestina di kampus tersebut. Shai Davide yang mengajar di Sekolah Bisnis Universitas Columbia mengaku dicekal pada Senin 22 April. Saat itu ia ingin bergabung dalam aksi damai yang dilakukan massa pro-Israel di antara massa pro-Palestina. Namun pihak kampus telah menonaktifkan kartu identitas Davide sehingga ia tidak dapat masuk area kampus. Kepala Operasional Universitas Columbia, Cass Holloway menemui Davide di pintu masuk dan memberitahunya bahwa ia tidak diizinkan masuk demi menjaga keamanan. Padahal sebelumnya, Davide mendapat informasi langsung dari Holloway bahwa dirinya diperbolehkan mengikuti aksi pro-Israel. Ia pun menyebut larangan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap komunitas Yahudi. Adapun demo mendukung Palestina telah digelar selama berhari-hari di Universitas Columbia sejak pekan lalu. Para demonstran dari kalangan aktivis dan mahasiswa bahkan sampai mendirikan tenda di area kampus. Kepolisian New York sempat menangkap ratusan orang dalam aksi tersebut, namun kini telah dibebaskan. Militan Hizbullah meluncurkan 35 roket ke pangkalan militer Ein Zaitim Israel pada Senin 22 April kemarin. Serangan itu menimbulkan ledakan dan sirine peringatan bahaya berbunyi di Safed dan kota-kota sekitarnya. Rekaman video amatir memperlihatkan kepulan asap muncul dari kawasan sekitar pangkalan. Sementara ledakan kuat berulang kali terdengar dan membuat situasi semakin mencekam. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah mengaku menargetkan pangkalan Israel dengan roket Katyusha. Serangan ini merupakan balasan atas pengeboman di desa-desa Lebanon Selatan. Sementara itu, militer Israel memastikan tidak ada korban luka akibat serangan Hizbullah. Namun kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan masih belum diungkap.
Israel mengatakan pihaknya langsung menyerang balik Hizbullah dengan menembaki lokasi peluncuran rudal. Selain itu, 2 bangunan tempat Hizbullah berkumpul juga dibombardir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.